Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara sepakat ajukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Sebuah truk terguling dan menghantam warung karaoke di Bandar Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Seperti biasa, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Rapat koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Nusantara menghasilkan sejumlah keputusan. Salah satunya, mahasiswa sepakat mengajukan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, bersama saya, Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara melaksanakan konsolidasi bersama BEM se-Indonesia di Bandar Lampung. Dalam konsolidasi, mahasiswa sepakat akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditemukan poin yang tidak pro rakyat. Konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara se-Sumatera menghasilkan beberapa poin penting. Salah satunya mengawal pengesahan UU Cipta Kerja apabila ada pasal yang tidak pro terhadap rakyat. Konsolidasi Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara juga diikuti BEM se-Indonesia menghasilkan 6 poin pandangan terkait kondisi yang tengah terjadi di Indonesia. Apapun hasil konsolidasi tersebut, diantaranya BEM Nusantara akan selalu mengedepankan diskusi, kajian intelektual, serta berdialog dalam menyikapi segala hal yang terjadi. Selain itu, mahasiswa juga sepakat akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika dalam Undang-Undang Cipta Kerja ditemukan poin yang tidak pro rakyat. Hasil konsolidasi akan dilaporkan dalam pertemuan selanjutnya di Surabaya pada Desember mendatang. BEM Nusantara juga mengajak pelajar serta mahasiswa lainnya untuk tidak mudah terprovokasi dan selalu menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Cara memperkuat silaturahmi dan barisan dalam upaya konsolidasi menjelang temu di Surabaya pada Desember 2020. Yang kedua, BEM Nusantara dalam menyikapi problematika kebangsaan lebih mengedepankan diskusi kajian intelektual dan dialog serta menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Yang ketiga, BEM Nusantara akan terus mengawal Undang-Undang Omnibus Law dan apabila ada pasal-pasal yang tidak pro terhadap rakyat akan ditempuh melalui jalur konstitusional melalui judicial review. Yang keempat, BEM Nusantara dalam hal ini mengajak seluruh elemen, pelajar, mahasiswa, dan pemuda untuk tidak mudah terprovokasi. Konsolidasi digelar dengan latar belakang menyikapi problematika kebangsaan dengan cara lebih mengedepankan diskusi kajian intelektual, dialog, serta menjunjung tinggi nilai etika dan moral. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebelumnya, ratusan mahasiswa kembali mendemo kantor DPRD Lampung Utara. Mereka mendesak para wakil rakyat menandatangani fakta integritas menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak kembali berunjuk rasa di kantor DPRD setempat. Masa menolak disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja. Para mahasiswa yang dimotori Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mendesak agar DPRD menandatangani fakta integritas. Dewan diminta menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja, dan DPRD Lampung Utara diminta menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI. Para pengunjuk rasa menilai penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Aksi kita sudah selesai, dan ini adalah aksi yang kedua kalinya. Yang pertama, Zong tidak mendapatkan respon apa-apa, dan hari ini alhamdulillah Ketua Dewan secara legowo merespon kami dengan baik.
dia mewakili para dewan-dewan perwakilan rakyat yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk menandatangani pernyataan tuntutan-tuntutan daripada mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Lampung Utara Bergerak merupakan aksi kedua sepanjang sepekan terakhir. Omnibus Law Cipta Kerja dinilai melanggar hak konstitusional warga negara, merugikan buruh dan petani. Aksi unjuk rasa mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat. Sejumlah kendaraan taktis dikerahkan guna mengantisipasi adanya kericuhan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Setelah 2 kali didemo dan didesak mahasiswa, pimpinan serta anggota DPRD Lampung Utara sepakat menandatangani Fakta Integritas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Penandatanganan Fakta Integritas dilakukan Ketua DPRD Lampung Utara, Romli. DPRD Lampung Utara akhirnya menyetujui untuk menandatangani Fakta Integritas menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Langkah itu diambil setelah adanya desakan melalui gelombang unjuk rasa kedua yang dilakukan mahasiswa. Dalam Fakta Integritas disebutkan bahwa pimpinan dan anggota DPRD sepakat dengan Aliansi Mahasiswa Lampung Utara Bergerak. Lembaga ini sepakat menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. DPRD bersedia mencabut undang-undang tersebut dengan tuntutan yakni bersedia menyampaikan aspirasi penolakan itu ke DPR RI. Penandatanganan Fakta Integritas dilakukan Ketua DPRD Romli, disaksikan anggota fraksi Demokrat, PKS, dan PAN. Politisi Partai Demokrat ini beralasan menolak undang-undang ini karena sedikit tidak bercermin kepada kepentingan masyarakat kecil, khususnya buruh. Saya sebagai Ketua DPRD Lampung Utara telah menandatangani menyetujui apa yang menjadi tuntutan masyarakat disampaikan ke pemerintah. Itu atas nama Ketua DPR atau DPR, Pak? Ya, yang tanda tangan Ketua DPRD Lampung Utara, tapi kopnya DPRD Lampung Utara. Berarti secara keseluruhan DPRD? Secara legitimasinya sudah kena, tapi kalau persen saya nggak bisa ngejamin. Ya, secara persennya. Tapi secara umum, saya sebagai Ketua DPRD sudah tanda tangan. Mahasiswa menyepakati bahwa mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR RI, menolak pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, meminta Presiden untuk menerbitkan Perpu. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemerintah mengonfirmasi sejumlah hoaks terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo membantah sejumlah informasi terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Berikut beberapa bantahan hoaks Undang-Undang Cipta Kerja.
Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi tentang sebuah truk terguling dan menghantam warung karaoke di Bandar Lampung. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, sebuah truk fuso pengangkut tanah mengalami remblong di jalanan menurun di kawasan Sukabumi, Bandar Lampung. Akibatnya truk fuso hilang kendali dan menyeruduk sebuah warung karaoke. Beginilah kondisi truk fuso bernomor polisi A8711UC pengangkut material tanah saat gagal melintasi di jalan menurun di kawasan Jalan Sutami, Kelurahan Wailaga, Sukabumi, Bandar Lampung. Truk fuso yang dikemudikan Suryadi diduga mengalami remblong hingga terbalik dan menimpa sebuah warung karaoke. Akibatnya bagian depan warung karaoke ini mengalami kerusakan. Kecelakaan bermula saat truk hendak keluar dari area lokasi tambang penggerukan tanah. Sang supir yang coba menghindari seorang pengendara sepeda motor yang menyalip dari arah kiri. Sopir gagal mengendalikan kendaraan hingga truk terperosok ke tepi jalan dan menimpa warung karaoke. Tanah. Berapa ton, Bang? Berapa ton bang buatannya bang? Kurang tahu juga, paling juga sekitar 10 kubisan. 10 kubikan. Nah kalau untuk rumah yang sendiri yang ditabrak ini memang rumah atau kafe bang? Warung bang? Warung bang, emang ada orangnya bang? Warung lah warung. Nggak ada orangnya bang? Tadi tuh ngehindarin mobil atau gimana bisa masuk? Iya, ngindarin mobil. Ada mobil dari bawah ke atas? Ada mobil bawah. Kita ngebanting ke kiri gitu bang ya? Kiri dapat mobil dari sana kan, pas di sini, kondisi mati di sini. Oh, iya. Tapi kita nggak ada yang lecet-lecet bang? Nggak ada ini bang? Nggak ada luka-luka bang? Ya kita sempat kan. Sempat loncat bang ya? Oh. Sementara menurut pemilik warung karaoke, insiden kecelakaan ini bukan pertama kali terjadi. Pada pekan lalu, truk bermuatan pasir juga mengalami kecelakaan hingga menimpa bagian belakang tempat usahanya. Biar lagi. Ini bangunan apa sih bang? Apa? Bangunan apa sih ini? Bangunan rumah kita. Oh ini rumah tempat tinggal gitu ya? Ya nggak ditinggal sih kita, tempatnya di ini tempat karaoke. Oh warung gitu ya? Kalau siang gini memang lagi kosong, Bang ya? Kosong kalau Sang supir dibantu warga setempat membersihkan material tanah yang menimpa warung karaoke tersebut. Sang supir masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk fuso yang terperosok. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sejumlah seniman di Bandar Lampung menggelar pameran karya seni lukis di Pondok Seni Kedaton Bandar Lampung dengan tema New Normal. Para seniman ini menuangkan segala kegelisahan dampak dari pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai lewat lukisan. Sebanyak 32 seniman lukis di Bandar Lampung menggelar pameran di Pondok Seni Kedaton. Pameran ini menampilkan berbagai karya hasil seniman yang menceritakan tentang kegelisahan dari dampak pandemi COVID-19. Berbagai makna dapat terlihat dari hasil lukisan yang terpajang. Seperti lukisan berjudul Psikomatis, karya pelukis Feby ini bercerita tentang masyarakat yang terkekang akibat pandemi dan juga ketidaktahuannya seperti apa sebenarnya virus corona. Tujuan diadakannya pameran adalah menggambarkan dampak pandemi. Nantinya ada beberapa lukisan yang akan dilelang untuk disalurkan ke beberapa seniman yang terkena dampak dari pandemi ini sendiri. Tujuan di sini sih sebenarnya lebih menitik beratkan kepada isu-isu yang sedang terjadi sekarang, yaitu isu COVID, isu pandemi ini ya. Jadi gimana si pelaku-pelaku seni yang ada di Lampung ini menuangkan kegelisahannya dari melalui media visual, pertama media lukis, kurang lebih seperti itu. Kalau karyanya ada berapa sih?
Kurang lebih karya ada 32. 32 dari berapa pelukis? Dari 30 peserta. Demi mematuhi protokol kesehatan COVID-19, panitia juga membatasi masyarakat yang ingin masuk ke ruangan. Hanya diperbolehkan maksimal 15 pengunjung yang masuk ke dalam ruang pameran dengan waktu yang telah ditentukan. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung kembali memperpanjang kegiatan belajar mengajar dari rumah hingga Januari 2021. Perpanjangan masa belajar di rumah ini sering meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 di Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung kembali memperpanjang masa libur sekolah dengan mengganti kegiatan belajar mengajar di rumah. Perpanjangan masa belajar di rumah ini berlaku bagi siswa di tingkat TK, SD, dan SMP. Wali Kota meliburkan kegiatan belajar tatap muka mulai 19 Oktober hingga 3 Januari 2021. Penyebaran virus corona di Bandar Lampung terus meningkat. Selain sekolah negeri dan swasta, lembaga kursus ataupun bimbingan belajar juga diminta untuk tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Sampai 3 Januari, Pak. 3 Januari. Supaya sehat semua ya, kita harus hati-hati. Karena di kota ini udah meningkat banyak, 500 sekian, 550 lebih, hampir 560. Kita harus sangat hati-hati. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Ada himbauan Pak buat guru. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang kisah seorang pria penyelamat penyu di Lampung Selatan. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, liputan yang menginspirasi berikut berasal dari Lampung Selatan. Seorang pemuda lulusan sekolah dasar setempat menjadi seorang penyelamat lingkungan. Tanpa dibayar, pemuda tersebut menangkarkan telur penyu hingga menetas di pesisir pantai Minangrua. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Namanya Gusti Winata. Sejak 4 bulan terakhir, warga desa Klawi, kecamatan Bakauheni ini memiliki kesibukan yang berbeda. Setiap hari, Gusti akan menyisir pesisir pantai Minangrua mencari telur penyu. Kawasan ini merupakan penangkaran alami penyu di Lampung Selatan. Telur itu lalu dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Banyak binatang liar yang mencari dan memakan telur penyu. Warga setempat juga ikut memburu telur penyu untuk dikonsumsi dengan cara direbus. Perburuan dari binatang dan manusia mengakibatkan jumlah telur penyu di penangkaran alami ini terus berkurang. Pada awalnya, Gusti berhasil mengumpulkan 70 butir telur penyu. Dari jumlah tersebut, hanya 50 butir telur yang berhasil menetas setelah dieramkan selama 65 hari. Tidak puas dengan hasilnya, Gusti langsung mempelajari cara menetaskan telur penyu melalui internet. Bermodalkan ilmu yang dipelajari secara otodidak tersebut, dia lalu membuat penangkaran sederhana untuk tempat telur penyu. Hasilnya, pada penangkaran kedua, lebih dari 1000 butir telur penyu berhasil menetas dan 98 ekor tuki telah dilepas ke laut lepas. Gusti merawat anak penyu dengan hati-hati. Tukik merupakan satwa yang rentan sehingga harus dirawat dengan baik. Hanya tukik yang bertubuh besar dan kuat yang dilepas liarkan.
Hal ini dilakukan agar tukik dapat bertahan di laut lepas dan terhindar dari gangguan binatang pemangsa. Karena saya lihat banyak orang-orang setiap mendapatkan telur penyu direbus. Terus setelah itu saya dengar katanya dilindungi. Nah, maka dari itu saya coba untuk membuat penakaran. Bisa enggak? Akhirnya udah lumayan. Sekarang lumayan masyarakat udah sedikit-sedikit udah ngerti. Seperti apa tuh ngertinya? Setiap ada penyu datang ke sini nelor umpama dia ngasih tahu. Nggak pernah namanya mau diambil dibawa pulang. Gusti berharap penangkaran anak penyu ini dapat lebih besar sehingga dapat merawat lebih banyak tukik. Dia juga ingin agar tetangganya yang melihatnya menyelamatkan penyu ikut berpartisipasi. Gusti berjanji akan terus melindungi penyu. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan.